the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Kedengaran suara saya? Ya, jelas Pak Peter. Ya, saya mau bicara hal yang mendasar, ya. Namun ada baiknya memang saya pikir kita bahas ini karena tentang bagaimana sebenarnya kenapa Yesus sampai di kayu salib, gitu ya. Jadi saya berbicara tentang kronologisnya, gitu ya. Saya menggunakan ayat-ayat sebagai bukti bahwa kenapa Yesus mati di kayu salib, gitu ya. Jadi saya mulai dengan dosa melanggar perintah Tuhan. Di dalam Kejadian 2 ayat 17, ketika Tuhan membuat ujian kepada Adam dengan memberikan banyak pohon di seluruh Taman Eden, tetapi cuma satu yang dilarang, ya. Namun ada kata yang ketika dilarang itu apa yang terjadi? Nah, kita akan baca, dikatakan gini. Kejadian 2 ayat 17 dikatakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Di sini ada kata, sebab pada hari engkau memakannya, dan yang kedua, pasti engkau mati. Jadi pada hari yang memakannya, dan engkau mati. Untuk lebih jelasnya saya pakai menggunakan terjemahan sederhana Indonesia yang berkata begini, hanya satu yang tidak boleh dimakan, yaitu buah dari pohon yang mampu memberikan pengetahuan untuk membedakan hal yang baik dan yang buruk. Janganlah kamu makan buah itu, karena jika kamu memakannya, kamu mati pada hari itu juga. Jadi di sini lebih jelas lagi kita menggunakan terjemahan sederhana Indonesia. Dikatakan bahwa karena jika kamu memakannya, artinya memakan buah itu, kamu pasti mati bukan berapa hari, tapi pada hari itu juga. Nah, jadi pertanyaannya Bapak Ibu, kalau seandainya dimakanlah hari ini, sekarang ini hari Rabu, ya, apakah dia mati pada hari Rabu juga, lalu hari Kamis sudah tidak ada kehidupan? Nah, ternyata kita lihat, ya, bahwa ada kata Tuhan bahwa satu hari sama dengan 1000 tahun, ya. Nah, kita akan melihat bagaimana satu hari adalah 1000 tahun. Di Mazmur 90 ayat 4 dikatakan, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Berarti satu giliran jaga di waktu malam berarti satu hari. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Dan di 2 Petrus diperjelas lagi. 2 Petrus 3 ayat 8 dikatakan, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Jadi kalau Tuhan mengatakan pada hari kamu memakannya, kamu akan mati, berarti pada hari itu juga sejak dia memakan, maka hari itu juga mati. Tetapi hari yang dimaksud adalah harinya Tuhan. Dan dikatakan tadi di Mazmur 90 ayat 4 dan 2 Petrus 3 ayat 8, bahwa satu harinya Tuhan sama dengan 1000 tahun.
Oleh sebab itu, mari kita melihat data-data apa yang terjadi dengan manusia sejak manusia memakan buah tersebut. Dikatakan bahwa di dalam Kejadian 5 ayat 5, umur Adam mencapai 930 tahun dan dia pun mati. Berarti masih di bawah 1000 tahun. Berarti bahwa masih di dalam satu harinya Tuhan. Yang kedua, umur Set mencapai 912. Masih di bawah 1000 tahun. Umur Enos 905 tahun, di bawah 1000 tahun. Umur Kenan 910, umur Mahalalel 895, umur Yared 962. Dan umur yang paling tertua adalah umur Metusalah mencapai 969 tahun dan dia pun mati. Kalau 969 untuk mencapai 1000 cuman perlu 31 tahun lagi dia sudah masuk kepada melampaui hari 1000 atau artinya melampaui satu hari. Tetapi belum jadi ya. Jadi dia hanya mencapai di bawah 1000 tahun Metusalah. Artinya semua orang ya sejak memakan buah itu tidak ada orang yang mencapai hidup lebih dari 1000 tahun atau satu harinya Tuhan. Jadi benarlah kata Tuhan ya dikatakan pada hari kamu memakannya pada Adam kamu akan mati. Nah, kita tahu bahwa sebenarnya rencana Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu di Taman Eden itu untuk hal yang kekal. Hidup yang selamanya. Dia tidak berencana untuk membuat hanya satu hari saja. Tetapi karena dosa Adam, maka pada hari kamu memakannya, katanya, kamu akan mati. Dan benar saja bahwa umur manusia tidak ada yang lebih daripada 1000 tahun. Umur Adam hanya 930 tahun, bahkan umur yang tertua yaitu Metusalah 969 tahun. Bahkan makin kesini di Mazmur 90 ayat 10 dikatakan masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jadi sejak udah setelah zaman jauh setelah di bawahnya ada yaitu umur-umur kita dikatakan di dalam Mazmur sudah dikoreksi lagi bukan 900 tahunan tetapi 70 tahunan bahkan 80 tahunan. Hanya beberapa orang yang sampai 100 tahun. Nggak ada lagi orang kita dengar umurnya 400 tahun atau 500 tahun, bahkan 900 tahun. Tidak pernah dengar lagi. Kalaupun umur 100 tahun sudah hebat kita. Ya. Jadi artinya bahwa firman Tuhan tidak bohong. Firman Tuhan nyata bahwa ketika Tuhan mengatakan pada waktu kamu memakannya, maka kamu akan mati. Dan terjadilah ternyata mereka memakannya. Nah, apa yang terjadi setelah memakan itu? Lalu pada waktu itu dipanggillah Adam ya. Dan pada waktu di Taman Eden itu sendiri, ya kan? Dikatakan bahwa Allah berkata kepada Adam dan Hawa dan ular itu dikatakan di dalam Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Di sini kata engkau itu adalah kepada ular. Ular itu adalah iblis. Jadi dikatakan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, antara iblis dan perempuan ini. Hawa, antara keturunanmu, artinya iblis di bawah itu, dan keturunannya, keturunan Hawa. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Itulah Yesus meremukkan kepala daripada setan itu. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Itulah menyalibkan Yesus. Yesus yang telah disalibkan. Jadi ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, di situ ada nubuat munculnya Sang Mesias. Ya,
di sini sudah ada sejak Adam dan Hawa sendiri. Sudah ada ramalan atau nubuat tentang Yesus. Dengan apa? Dengan ada kata, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya. Nah, kita akan melihat apa itu terjadi di salib itu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi setelah Adam dan Hawa memakan buah itu? Kita melihat bahwa tadi dikatakan bahwa ada dua yang muncul sebelum Adam berbuat dosa dan setelah berbuat dosa. Apakah dua hal yang muncul setelah Adam berbuat melanggar memakan buah itu? Yaitu bahwa pertama, bahwa manusia telah melanggar apa yang dilarang Tuhan. Itu namanya dosa. Jadi yang muncul pada saat manusia memakan buah itu adalah dosa. Dan yang kedua, dikatakan pada waktu kamu memakannya, kamu akan mati. Berarti yang unsur kedua adalah kematian. Jadi, Bapak Ibu, apa bedanya Adam dan Hawa sebelum memakan buah itu dan setelah memakan buah itu? Bedanya ada dua hal yang muncul ketika Adam dan Hawa memakan buah itu. Apa itu? Dosa dan kematian. Dua hal inilah yang muncul menjadi naturnya manusia. Manusia, siapapun dia, maka melekat dua hal ini, yaitu manusia berdosa. Yang kedua, upah dosa adalah maut, adalah kematian. Jadi, manusia sebelum jatuh dalam dosa dan setelah dalam melanggar memakan buah yang dilarang itu, maka muncullah dua makhluk atau dua zat atau dua hal, yaitu dosa yang melekat kepada manusia dan kematian yang melekat pada manusia. Nah, dua inilah yang dikatakan oleh nubuat Sang Mesias itu, yaitu keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dua hal ini yang akan dilakukan misi Mesias yang akan jauh beribu tahun kemudian. Yaitu ada seseorang yang namanya Mesias dari keturunan Hawa itu yang akan menebus dosa dan mengalahkan kematian. Nah, mari kita lihat ayat-ayat selanjutnya tentang dua hal itu. Di dalam Roma 5 ayat 17 dikatakan, akibat pelanggaran satu orang, yaitu Adam ya, akibat pelanggaran satu orang, kematian menguasai semua manusia. Ibarat seorang raja yang kejam menguasai rakyatnya. Tetapi jauh luar biasa lagi hasil dari perbuatan satu orang lain, yaitu Kristus Yesus. Karena kebaikan hati Allah yang luar biasa, kita dibebaskan dari, lihat ya, ada dua hal. Kita dibebaskan dari kuasa dosa dan kematian. Nah, dua hal ini. Dan kita akan ikut memerintah bersama Kristus. Jadi kita melihat bagaimana di ayat ini, ya, bagaimana Adam, ya, berbuat dua hal ini, yaitu dosa dan kematian. Lalu datanglah Yesus yang menebus dosa dan mengalahkan kematian. Nah, di sini saya bacakan lagi ayat barusan, Roma 5 ayat 17, dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, akibat melanggar satu orang, kematian menguasai semua manusia. Ibarat seorang raja yang kejam menguasai rakyat. Tetapi jauh lebih luar biasa lagi hasil dari perbuatan satu orang yang lain, yaitu Kristus Yesus, Sang Mesias itu. Karena kebaikan hati Allah yang luar biasa, kita dibebaskan dari kuasa dosa, yang pertama, dan kematian, itu yang kedua. Dan kita akan ikut
memerintah bersama Kristus. Di dalam Roma 5 ayat 21 dikatakan, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan. Jadi lagi-lagi di sini dimunculkan dosa dan maut, dosa dan kematian. Lalu adalah Yesus dengan pembenaran mendapatkan hidup yang kekal. Ya. Roma 5 ayat 21 dikatakan, sejak Adam manusia hidup di bawah kuasa dosa, dan hal itu membawa kita pada kematian, namun sekarang kebaikan hati Allah berkuasa atas kita. Dengan demikian kita dibenarkan di hadapannya dan diberi hidup yang kekal melalui apa? Pengorbanan Kristus Yesus, penguasa kita. Jadi rupanya salib itu adalah pengorbanan Kristus Yesus. Dalam hal apa? Yaitu sejak ada manusia di bawah kuasa dosa dan membawa kita pada kematian, namun sekarang kebaikan Allah berkuasa, dengan demikian kita dibenarkan di hadapannya dan diberi hidup kekal melalui pengorbanan Kristus Yesus. Jadi rupanya pengorbanan Kristus Yesus itu adalah mengalahkan dua hal ini, yaitu dosa dan kematian. Ya, dosa dikalahkan dengan menebus dosa. Kematian dikalahkan dengan kebangkitan, sehingga kita tidak mati lagi, kita mendapatkan hidup yang kekal. Nah, dua hal ini kita dikatakan dibenarkan. Ya, kita dibenarkan. Kita yang berdosa tidak lagi berdosa, tapi dibenarkan karena penebusan Yesus Kristus. Bapak Ibu pernah mendengar grace? Grace itu adalah anugerah Allah, adalah pemberian yang kita tidak layak diberi, tetapi diberi, itulah grace. Nah, grace itu di dalam pemerintahan namanya grasi. Nah, jadi grasi itu adalah pembenaran. Artinya seorang presiden diberikan hak untuk grace, berikan hak untuk grasi. Artinya bisa membenarkan orang yang dihukum bisa dibebaskan oleh hak dari seorang presiden dengan menggunakan kata grasi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, pernah suatu ketika Jokowi pernah membebaskan seorang yang masih dalam hukuman, dia bebaskan, namanya grasi. Nah, seperti hal itulah Tuhan kepada kita. Kita sebenarnya di bawah hukum, tetapi diberikan grasi oleh Allah. Itulah dibenarkan oleh Allah. Kita tidak diperhitungkan lagi dosa. Sebab apa? Dosa kita ditebus oleh Yesus Kristus. 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilu-bilunya kamu telah sembuh. Jadi muridnya sendiri yaitu Petrus berkata, Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Ya, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Karena kita menjadi dibenarkan. Kita mendapatkan gracia. Kita mendapatkan grasi dari Tuhan. Kita mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Sehingga kita dimenangkan. Puji syukur kepada Tuhan karena cara Tuhan seperti ini. Nah, bagaimanakah proses di mana memikul dosa kita? Bagaimanakah Yesus memikul dosa kita? Dikatakan di 2 Korintus 5 ayat 21. Allah sudah membuat Kristus diperlakukan seperti orang berdosa demi menanggung dosa kita. Meskipun Kristus sendiri tidak pernah berdosa, Allah melakukan itu agar kita yang bersatu dengan Kristus dapat dibenarkan. Lagi, dapat
dibenarkan di hadapan. Jadi Bapak Ibu, Yesus yang tidak berdosa diperlakukan seperti orang berdosa demi menanggung dosa kita di kayu salib. Meskipun Kristus sendiri tidak pernah berdosa, Allah melakukan itu agar kita yang bersatu dengan Kristus dapat dibenarkan di hadapan. Itu Bapak Ibu. Ya. Sehingga kenapa kita memahami di dalam pada waktu Yesus meronta-ronta di kayu salib dikatakan. Kira-kira jam 3 sore Yesus berteriak dengan suara keras, Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa meninggalkan? Karena pada saat itu, dosa manusia, dosa Bapa, dosa saya ditimpakan kepada dia. Sehingga Allah memalingkan mukanya. Maka Yesus menjerit, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa meninggalkan aku? Karena dosa manusia ditimpakan kepada seseorang, yaitu Yesus yang tidak pernah berdosa. Ditimpakan. Allah sudah membuat Kristus diperlakukan seperti orang berdosa demi menanggung dosa kita. Meskipun Kristus sendiri tidak pernah berdosa. Allah melakukan itu agar kita yang bersatu dengan Kristus dapat dibenarkan di hadapan. Jadi luar biasa Bapak Ibu, kita jadi mengerti mengapa Yesus meronta-ronta dengan mengatakan Eli, Eli lama sabachthani. Mengapa Yesus mengatakan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena pada saat itu dosamu, dosa saya, dosa seluruh manusia ditimpakan kepada dia. Sehingga manusia yang berdosa dibenarkan dengan kita bersatu dengan Kristus, dapat dibenarkan di hadapan. Jadi apalah artinya ketika Yesus dalam Yohanes 19 ayat 30 dikatakan, sesudah Yesus minum anggur asam itu berkata, ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawa. Di sini artinya misi Yesus sudah selesai di kayu salib. Dia katakan sudah selesai dalam artian. Dia sudah menanggung dosa saya, dosa kita semua. Sehingga dua hal tadi, yaitu bahwa manusia berdosa karena Adam, maka dosa ini sudah dimenangkan. Tinggal yang satu ini yang belum, yaitu tentang kematian. Mari kita melihat yang selanjutnya, bagaimana tentang kematian. Ya. Yesus mengalahkan kematian dengan kebangkitan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 21-23 dikatakan, maka pahamilah, kuasa kematian sudah menular kepada semua manusia karena perbuatan satu orang, yaitu Adam. Sekarang kebangkitan pun diberikan kepada semua manusia oleh karena satu orang juga, yaitu Yesus. Karena sebagai keturunan Adam, semua manusia mengalami kematian. Tetapi setiap orang yang bersatu dengan Kristus dihidupkan kembali dari kematian. Proses kebangkitan ini terjadi secara bertahap. Pertama, Kristus dihidupkan dari kematian sebagai jaminan bagi kita. Kemudian, pada hari kedatangannya kembali, kita semua yang sudah menjadi milik Kristus juga akan dibangkitkan dari kematian kita. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Di sini dua hal tadi sudah dijelaskan. Bahwa di dalam salib, Yesus sudah selesai dalam hal apa? Menebus dosa kita. Tetapi di dalam pada waktu Yesus mati dikatakan, di Matius 20 ayat 28 dikatakan, sama seperti manusia bukan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ketika nyawanya selesai, lalu dikatakan pada hari ketiga dia akan bangkit. Ya kan? Di dalam Lukas 9:22, mari kita lihat apa kata Yesus tentang penebusan dosa dan kebangkitan. Ya, di dalam Matius 20:28 dikatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi apa? Tebusan bagi banyak orang. Ini kalau terjemahan baru ya. Tapi lebih bagus lagi kalau kita ambil terjemahan sederhana Indonesia versi 34. Ya, dikatakan gini, kalian harus mengikuti teladanku, kata Yesus.
biarpun aku sang anak Adam, aku datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan hidupku sebagai korban untuk menebus banyak orang dari apa? Dari dosa-dosa mereka. Jadi di sini jelas Bapak Ibu, Yesus sendiri yang mengatakan bahwa, ya kan, aku datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, memberikan hidupku sebagai korban untuk menebus banyak orang dari dosa-dosa manusia. Berarti dua hal tadi, dosa itu Yesus sendiri sudah berkata bahwa dia menebus dosa manusia. Yang kedua, di dalam Lukas 9 ayat 22 tentang mengalahkan kematian dikatakan begini. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ada kata Bapak Ibu, dibangkitkan. Apa itu? Dibangkitkan dari kematian, berarti kematian itu sudah dikalahkan. Nah, ketika sudah dikalahkan, maka kita yang mati pun bisa mengalahkan kematian dengan cara Yesus Kristus. Ya, saya bacakan lagi ayat 1 Korintus 15 ayat 21-22 ini. Maka pahamilah, artinya renungkanlah, berikan waktumu supaya paham. Apa dikatakan? Maka pahamilah. Kuasa kematian sudah menular kepada semua manusia karena perbuatan satu orang yaitu Adam. Sekarang kebangkitan pun diberikan kepada semua manusia oleh karena satu orang juga yaitu Yesus. Karena sebagai keturunan Adam semua manusia mengalami kematian. Tetapi setiap orang yang bersatu dengan Kristus dihidupkan kembali dari kematian. Proses kebangkitan ini terjadi secara bertahap. Pertama, Kristus dihidupkan dari kematian sebagai jaminan bagi kita. Kemudian pada hari kedatangannya kembali, kita semua yang sudah menjadi milik Kristus juga akan dibangkitkan dari kematian. Jadi Bapak Ibu, jelaslah di sini, ya. Ini materi kita sampai hari ini cuma demikian. Yang mau saya katakan bahwa kembali lagi Bapak Ibu ya, kita harus tahu impolanya, kalau bahasa Batak itu impolanya itu intisarinya apa sebenarnya yang terjadi dengan Yesus di kayu salib. Kenapa Yesus mengatakan sudah selesai? Kenapa Yesus mengatakan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita harus tarik sejarah ini ke belakang Bapak Ibu. Kembali lagi ke belakang, yaitu bahwa pada waktu Adam memakan buah itu, Adam yang hidup kekal, Adam yang suci, ya kan, menjadi berdosa. Yang kedua, menjadi mati. Jadi ada dua hal yang terjadi ketika Adam memakan buah itu, yaitu ada unsur dosa dan ada unsur kematian. Lalu, ya kan, ada nubuat Mesias bahwa keturunan Hawa ini nanti ada Mesias yang muncul mengalahkan dua hal ini. Apa itu? Mengalahkan dosa dan mengalahkan kematian. Dan datanglah Yesus ke dunia ini, dan benar bahwa Yesus ketika disalib adalah menebus dosa manusia. Sehingga kita dibenarkan. Nah, oleh sebab itu. Yang kedua, ketika dia mati, dia bangkit pada hari ketiga, sebenarnya adalah untuk mengalahkan kematian. Jadi dua hal ini Bapak Ibu yang tidak bisa dijawab sama semua orang, semua agama di dunia ini hanya bisa dijawab melalui Injil, melalui firman Tuhan, melalui Alkitab. Oleh sebab itu, kalau orang bertanya, kenapa kamu harus berbuat baik? Atau sistem timbangan misalnya ya, timbangan bahwa orang bisa masuk surga dengan menimbang sebelah kiri dosa, sebelah kanan kebaikan. Maka kalau kebaikan banyak, dosanya dikit, maka masuk surga. Persoalannya, dikatakan kalau ada dosa, upah dosa adalah maut. Walaupun sedikit pun dosamu,
Ya maut, yang terjadi ya mati. Persoalannya harus diselesaikan kematian itu. Harus diselesaikan dosa itu. Bukan dengan cara timbangan. Akibatnya apa yang terjadi? Ada teman saya orang Arab. Dia mengatakan, kalau saya sih ya dosa aja, main cewek aja. Kenapa? Ya nanti kan tinggal pakai amal ibadah ya. Berikan amal kita, berikan sedekah kita ya, supaya dibanyakin itu unsur timbangan tadi itu ke arah kebaikan. Maka dia dengan senang, waduh berarti saya masuk surga nih, kebaikan saya lebih besar nih daripada kejahatan saya. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Dosa adalah dosa. Dosa kecil pun itu membuat kita berdosa. Dan akibat dosa adalah kematian selama-lamanya. Dua hal ini harus dibereskan. Dan nggak ada cara. Dua-duanya harus dibereskan. Dengan cara apa? Dengan cara Yesus telah menjadi penebusan. Ya, tebusan. Yesus sendiri yang dikorban. Sehingga dia yang tidak berdosa dibuatnya menjadi berdosa karena supaya kita dibenarkan oleh Tuhan. Yang kedua, ketika dia mati, pada hari ketiga dia bangkit. Artinya bahwa dia mengalahkan kematian. Jadi itulah Bapak Ibu, kita harus mengucap syukur pada hal ini. Maka Bapak Ibu kalau ditanya, apakah kamu kalau mati pada hari ini kamu pasti mau surga? Anda jangan ragu lagi dengan mengatakan, ya lihat perbuatan baik kita. Karena di Efesus 2 ayat 8 dan 9 katakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu pemberian Allah. Itu jangan ada orang yang megahkan diri. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya. Jadi Bapak Ibu, perbuatan baik kita bukan untuk masuk surga. Ya. Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ya. Karena barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Jadi tugas kita adalah percaya kepada Yesus Kristus. Barang siapa percaya tidak binasa. Oleh sebab itu, karena Yesus telah mengalahkan dua hal ini, yaitu dosa dan kematian. Itulah Bapak Ibu, sharing kita hari ini kiranya berguna bagi kita. Jadi kita mengerti filosofinya, dasar kita kenapa Yesus mati di kayu salib. Kenapa dua hal ini bahwa manusia berdosa harus dibereskan dengan menebus dosa, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, kematian kita harus dikalahkan dengan ada seseorang yang bangkit dari kematian, maka itu dia harus bangkit dari kematian. Itulah kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih kalau kami sudah belajar dari firman-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau sudah mengalahkan dosa dan mengalahkan kematian. Terima kasih sehingga kami pun percaya bahwa dosa-dosa kami telah ditebus oleh Engkau di kayu salib dan tidak mati lagi kami akan dibangkitkan karena Yesus telah bangkit sehingga kami pun boleh berikan kebangkitan. Oleh itu Tuhan, kuatkan kami dalam menjalankan sisa-sisa hari kami ini, supaya kami berkenan kepadamu. Pakailah kami menjadi berkat-Mu Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.